Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuralim Andrianto dari jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. NRP 521410053. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang telah saya buat untuk final project. Jadi program yang saya buat di NetBeans adalah Knaulity atau Know Yourself Personality. Program ini digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang. Pertama-tama kita buka program NetBeans-nya. Saya menggunakan 5 frame dan 1 kelas utama. Ini adalah menu kelas utama yang digunakan untuk memanggil frame homepage. Ini adalah shortcut-nya menggunakan constructor show yang berset visible true. Artinya jika kita mengcompile akan muncul homepage-nya. Kita langsung ke homepage-nya. Ini adalah desainnya. Tampilannya akan seperti ini. Dengan menggunakan glabel ini sengaja dikosongin untuk memberikan gambar. Dan 4 button start, gallery, about, sama exit. Kita membutuhkan import Java Xwing image icon untuk mengimport gambarnya. Ini adalah gambar yang digunakan untuk header. Tampilannya seperti ini. Kemudian image start, gallery, about, exit ini adalah button dimasukkan sebuah gambar menjadi icon seperti ini. Kemudian setiap button memiliki fungsi masing-masing, memulai dari exit. Fungsi exit ini digunakan untuk keluar dari program Knaulity dengan menggunakan system.exit yang bernilai 0. Kemudian untuk membuka frame about, kita menggunakan new about.setVisibleTrue. Untuk membuat ketika program about muncul dan ketika program homepage-nya keluar, set visible pada frame ini bernilai false, berarti menutup. Dan sama seperti about, pada galeri juga seperti itu, dan start juga seperti itu. Lalu kita di frame about, ini adalah frame untuk kredit untuk pembuatannya yang dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Nuralim Andrianto. Ini menggunakan text area untuk agar text area dapat lebih dari satu baris, digunakan line break yang dicentang atau true. Kemudian ini seperti tadi glabel untuk memasukkan gambar, dan ini glabel yang berisi teks. Background ini menggunakan panel dengan background warna ungu. Kemudian ada J button credit untuk memunculkan show information. Kemudian back untuk kembali ke sebelumnya, yaitu ke homepage. Kita ke source-nya. Kita kan di kredit ini juga membutuhkan gambar, jadi kita juga mengimport Java Xwing image icon. Kemudian juga import Java Xwing G-Option Pane. Ini digunakan untuk memunculkan, mengimport information message. Super ini digunakan untuk memberi tulisan pada atasnya seperti ini, Knaulity about. Kemudian ini adalah gambarnya, gambar kreatornya, dan ini adalah inputan untuk pada text area. Jadi
pada text area ini tidak dapat diedit pada saat compile, jadi ini tidak dapat diedit karena editable pada di sini tidak dicentang. Ya, untuk agar pada saat di compile muncul di tengah-tengah layar, kita gunakan set location relative to. Ini berfungsi untuk menengahkan framenya pada saat di compile. Lalu kita ke button back. Button back digunakan untuk mengembalikan ke homepage, yaitu dengan men-set visible false frame about dan set visible true pada homepage. Ini pada button credit. Pada button credit ini digunakan show message dialog, yaitu dengan J option pane tadi yang berisi ucapan terima kasih. Kemudian kita menuju ke frame gallery. Ke frame gallery ini digunakan untuk memunculkan jenis-jenis kepribadian yang ada. Di sini terdapat 4 kepribadian, yaitu koleris, melankolis, plekmatis, dan sanguinis. Tampilannya akan seperti ini. Untuk membuat frame seperti itu digunakan setting menggunakan template-nya. Ini dibiarkan kosong untuk memasukkan gambar menggunakan J-label juga untuk mengisi tulisan, jenis-jenis kepribadian dan karakternya, dan ini digunakan text area untuk penjelasan setiap kepribadian. Terdapat 3 J button, yaitu next, pref, dan back. Next digunakan untuk melaju, selanjutnya melaju ke depan, dan pref digunakan melaju ke belakang, dan back digunakan untuk kembali ke homepage. Terdapat 4 kepribadian, kita menggunakan linked list. Linked list diperoleh dengan mengimport Java util linked list dan image icon karena terdapat gambar di dalamnya. Ini adalah linked list data gallery, kemudian nama my linked list dengan private static integer index sama dengan 0. Data gallery ini adalah sebuah kelas Java yang digunakan untuk import. Di dalam kelas Java data gallery terdapat variabel-variabel yang menyesuaikan dengan J-text area atau J-label yang akan diinput. Terdapat private string, fixture, personality, dan lain-lain. Dan kita beri konstruktornya dan getternya. Lalu kita memasukkan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam linked list dengan menambahkan my linked list .add dengan new gallery, new data gallery, dan memasukkan data-data yang ada. Terdapat 7 variabel di sini, dan kita juga memasukkannya harus juga 7 dengan memisahkannya dengan koma. Untuk menampilkan linked list yang ada, digunakan metode show. Di sini adalah inisialisasi dari nama dari J label dan J text area, dan mengambil set text-nya, mengambilnya dari my linked list yang ada di datanya tadi. Dan indeks ini berfungsi untuk mengetahui nomor yang ada agar dapat berlanjut, agar dapat teks berjalan.
kita mengambil indeks dengan plus untuk berjalan ke depan dan menampilkan method show. Begitu juga dengan button pref, namun di sini bedanya indeksnya bernilai min untuk mundur ke belakang. Dan pada saat mengklik button back akan memunculkan homepage dan menghilangkan frame gallery. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kita ke menu user karena user di sini dipanggil dari homepage start. Dan kita menggunakan J option pane untuk menampilkan informasi message dialog. Variabel h1 dengan tipe data integer. Oke, kita terdapat dua baris. Di sini ada nama dan umur. Yang kita inginkan adalah saat kita mengklik OK harus terdapat tulisan atau tidak boleh kosong di dua box text area ini. Dengan cara saat kita menggunakan if, saat text area pada box name berisi kosong, akan muncul message dialog dengan menggunakan J option pane yang bertuliskan fill your name. Saya juga ingin menginginkan untuk menginput umur harus menggunakan angka. Integer h1 tadi digunakan untuk mengubah inputan yang mengharuskan inputan harus bernilai integer. Kita merubah string ini menjadi integer dengan parse in. Mengcatch-nya apabila tidak integer akan muncul message dialog bertuliskan fill your age. Oke, kita coba jika seperti ini. Jika nama telah mengisi nama dan umurnya bukan angka, akan muncul umur harus bernilai nomor. Setelah semuanya telah benar, akan menutup frame user dan membuka frame tes kepribadiannya dengan men-set visible true dan false. Kita langsung ke tesnya. Ini adalah frame-nya. Oke, lagi-lagi terdapat J-label. Nah, ini nomornya dan ini untuk weakness atau strength-nya. Jadi kita menggunakan linked list lagi, dan ini text area yang digunakan untuk mengisi soal. Dan ini adalah J button-nya untuk memilih option mana yang menurut kepribadiannya. Agar J button ini hanya salah satu yang dipilih, jadi tidak semuanya dipilih, kita menggunakan button group seperti itu. Terdapat button next, pref, dan home. Kita menginput data-data soal yang ada, lagi-lagi dengan menggunakan linked list. Ini adalah linked listnya dari data tes, dan ini adalah datanya yang
eh, sesuai kebutuhan dengan apa aja yang akan diinputkan. Ini adalah constructor dan ini adalah getternya. Lalu kita akan mengisi data-data yang ada. Nomor 1 ini untuk nomor, weakness atau strength-nya. Jadi nomor 1 sampai 10 adalah weakness dan 11 sampai 20 adalah strength. Kemudian soal-soalnya lagi-lagi dengan harus menggunakan koma untuk memisahkan satu sama lain. Menunjukkan dengan menginisialisasi nama J labelnya di sini. Jadi variabel name-nya adalah nomor dengan men-set test mengambil dari list test tadi. Karena nomornya harus diubah ke string, tampilannya akan seperti ini. Kemudian saya ingin apabila belum menjawab option, muncul sebuah dialog, message dialog yang mengharuskan harus mengisi dahulu. Caranya dengan menggunakan if. Apabila nama variabelnya jika tidak terpilih atau sama dengan false, is selected sama dengan false, akan muncul message dialog bernilai please answer. Pulpen ini digunakan karena dia adalah radio button. Terdapat message dialog selamat Anda telah menyelesaikan tes. Menggunakan index. If index sama dengan 19 akan muncul message dialog seperti ini. Setelah sampai ke soal 20, menyelesaikan ke 20 soal, akan muncul jika diklik next akan muncul message dialog selamat dan tidak bisa bertambah lagi indeksnya. Kemudian untuk button prep sama, apabila tidak terisi buttonnya akan muncul message dialog please answer. Dan apabila indeks pada saat awal nomor 1 ini akan mentok, jadi tidak dapat kembali lagi, akan muncul message dialog go to next question, lagi-lagi digunakan J option pane dengan indeksnya sama dengan 0. Dan apabila pada soal terakhir, setelah menyelesaikan soal terakhir, tidak dapat lagi kembali ke soal berikutnya, lagi-lagi digunakan J option pane. Kemudian ini adalah demonya. Jadi jika kita klik next dan tidak diisi, akan muncul message dialog please answer. Dan pada kita mengklik previews akan muncul juga please answer. Apabila kita memilih salah satu, akan muncul jika kita tekan next, maka dia akan bertambah indeksnya jadi ke soal nomor 2 seperti ini. Dan previews juga dapat bisa kembali dijalankan. Kemudian untuk button home ini apabila kita mengklik button home, saya ingin menanyakan ke user apakah dia yakin akan ke homepage-nya atau tidak, lagi-lagi dengan menggunakan option pane. Ini adalah inisialisasi option yang berisi option pane untuk menampilkan message dialognya
yaitu dengan yes atau tidak, dan di option pen bersifat warning message. Apabila mengklik yes akan uh, kembali ke homepage dan tesnya akan keluar seperti ini. Dan apabila diklik no atau else, tidak terjadi apa-apa. Saya ingin memunculkan apabila belum menyelesaikan ke 20 soal, dia tidak dapat mengetahui resultnya. Oke, jadi dibutuhkan message dialog lagi. Munculnya akan seperti ini, you are not completed yet. Yaitu dengan cara apabila indeks kurang dari 19, maka akan muncul you are not completed yet. Indeks di atas 19 atau telah menyelesaikan ke seluruh soal akan muncul hasil kepribadiannya. Agar dapat radio button ini dapat dijumlah keseluruhannya, pada button group kita meng-add button tadi, radio button tadi terdapat 4 button kan. Jadi kita menambahkannya agar dapat dijumlah. Kita menghitung skornya. Di sini terdapat 4 skor untuk sanguin, kolerik, melankolik, dan phlegmatik. Dan ini adalah metode untuk menghitung skornya. Metode skor untuk sanguinis, apabila sanguinis terpilih dan apabila sanguinis terpilih, button sanguinis terpilih yang terdapat pada nomor soal 1-20, indeks ke 1-20, maka skor akan bertambah 1. Skor S plus skor S1 ini kita variabelnya kita isi dahulu, private integer skor S1 sampai P1. Begitu juga seterusnya sampai skor phlegmatik. Pastikan semuanya terisi. Nah, kemudian kita akan memunculkannya, menampilkan skornya, menampilkan resultnya. Jadi apabila pada indeks ke-20 akan muncul hasil dari tes kepribadiannya. Kita inisialisasi dahulu. 1-4 ini adalah image icon yang digunakan di sini. Image icon, oke. Jadi result tidak akan muncul sebelum dia diklik dan sebelum pada indeks ke-20. Saat sanguinis di atas yang lain lebih banyak, data yang terisi adalah register yang terisi adalah result 1, image sanguinis, dan teks yang terisi terdapat tulisan sanguinis dan penjelasannya. Nah, begitu juga jika kolerik lebih tinggi dari selainnya akan muncul seperti itu juga sampai melankolik dan phlegmatik. Jika telah menyelesaikan soal dan mengkliknya, indeks akan bertambah dan akan memunculkan proses metode-metode yang menghitung skornya dan menampilkannya dengan metode show one, kan seperti ini. Nah, ini adalah saat kita menyelesaikan keseluruhan soal, terdapat message selamat, Anda telah menyelesaikannya. Click on the result to know your personality. Pada saat kita mengklik pref,
kamu telah menyelesaikan soal, kamu tidak dapat kembali lagi. Dan jika kita klik result seperti ini adalah hasilnya. Ini adalah program dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.